Halo semua, selamat datang. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab IPA tentang klasifikasi materi dan perubahannya, khususnya tentang campuran. Sebelum itu, kalian sudah mempelajari tentang apa itu materi, unsur, dan senyawa, bukan? Mari kita bahas kembali secara singkat. Materi atau yang bisa disebut dengan benda atau zat adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Berdasarkan susunan dan komposisinya, materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak bisa dibagi atau diurai lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan lagi menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Kemudian, bagaimana dengan campuran? Campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat aslinya. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian, apakah campuran homogen dan heterogen itu? Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lakukan percobaan sederhana mengenai campuran berikut ini. Alat dan bahan yang kita butuhkan ialah sebagai berikut. Alat dan bahan tersebut sangatlah terjangkau dan mudah kalian temukan di sekitar kalian. Langkah pertama, masukkan gula ke dalam air yang ada di gelas X. Kemudian aduk campuran air dan gula tersebut hingga gula merata dan larut di dalam air. Langkah kedua, masukkan pasir ke dalam air yang ada di gelas Y. Kemudian aduk campuran air dan pasir hingga optimal. Langkah ketiga, lakukan pengamatan pada gelas X dan gelas Y. Pada gelas X, apakah kamu bisa membedakan air dan gula dalam larutan tersebut? Sedangkan pada gelas Y, apakah kamu dapat membedakan air dan pasir pada campuran air dan pasir tersebut? Jika kita perhatikan dengan seksama, antara gelas X dan gelas Y terlihat memiliki perbedaan yang jelas, bukan? Perbedaan tersebut berkaitan dengan pembahasan campuran homogen dan campuran heterogen. Mari kita bahas satu persatu. Pada gelas X, mengapa gula bisa larut di dalam air? Larutan gula yang telah kita buat tadi merupakan contoh dari campuran homogen. Hal ini karena saat air dan gula bercampur, sulit untuk membedakan secara langsung mana zat air dan mana zat gula. Larutan tersusun atas pelarut, solvent, dan zat terlarut atau solut. Pelarut yang paling sering dan banyak digunakan adalah air, seperti yang kita gunakan tadi. Dan gula yang kita masukkan ke dalam air merupakan pelarutnya. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangatlah kecil dengan diameter kurang dari 1 nanometer.
sehingga partikel zat terlarut tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Pada gelas Y, mengapa pasir tidak bisa larut di dalam air? Campuran air dan pasir merupakan contoh dari campuran heterogen. Mengapa? Hal ini karena pasir yang dicampurkan ke dalam air tidak larut, sehingga pasir tetap terpisah dari air dan mengendap. Berapa lama pun kita mengaduknya, mereka akan tetap terpisah. Campuran heterogen terbagi menjadi dua, yaitu suspensi dan koloid. Seluruh bagian campuran air pasir memiliki komposisi yang berbeda. Air dan pasir memiliki sifat yang berbeda. Campuran air pasir termasuk ke dalam campuran heterogen suspensi dengan ukuran partikel lebih dari 100 nanometer. Ukuran partikel yang lumayan besar inilah yang menjadi penyebab pasir mengendap di dalam air. Sedangkan koloid merupakan campuran yang tersebar merata dalam zat medium. Partikel-partikel koloid memiliki ukuran 1 hingga 100 nanometer. Contoh koloid yaitu susu, darah, dan asap. Pembahasan tentang koloid akan kalian pelajari lebih lanjut di bangku SMA. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, bisa kita simpulkan bahwa campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terbagi atas dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen atau yang bisa kita sebut dengan larutan adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Ada banyak jenis materi atau benda atau zat yang merupakan campuran homogen. Beberapa di antaranya yaitu larutan gula yang ada pada percobaan, sirup, larutan garam, aki, cuka, alkohol, dan lain sebagainya. Sedangkan campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur yang satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat-zat penyusunnya. Ada banyak jenis materi atau benda atau zat yang merupakan campuran heterogen. Beberapa di antaranya yaitu campuran air dan pasir yang ada pada percobaan, genangan air di lumpur, asap, cat, campuran air dan minyak, kopi, susu, darah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti mengenai campuran? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa lagi.